Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sesuai dengan silabus kita akan memvalidasi satu ACC PDB ya. Jadi setelah ditelusuri ya bahwa berdasarkan kemarin pas online dan string itu molekul yang sudah saya patenkan itu ternyata bisa untuk penyakit Alzheimer. Nah, kita akan buktikan sehingga kita butuh PDB ya yang berkaitan dengan Alzheimer ya. Nah, salah satunya adalah satu ACC ya. Ini akan kita validasi ya. Jadi pertama kali kita membuat folder ya, membuat folder validasi. Saya akan share screen. Nah, kita di pertemuan ketiga kita akan membuat ini validasi satu ACC ya. Satu ACC untuk membedakan dengan yang kemarin akan saya buat folder validasi satu ACC no. Membedakan dengan yang kemarin yang sudah saya buat ya. Nah, jadi pertama kali kita akan mendownload PDB ya, satu ACC. Nah, sehingga kita buka PDB RCSB, kita ketik 1A CC. Nah, sehingga kita searching. Apakah kelihatan? Saya buka web. Kelihatan, Pak. Ya, jadi ini ya. Jadi pertama kita membuat folder terserah pada peserta, bisa di D misalnya, validasi satu ACC begitu foldernya ya. Sehingga ini nanti akan kita download, akan kita masukkan ke folder tersebut, yaitu download PDB format. Nah, sehingga nanti di kiri bawah ini ada terdownload ya. Saya sudah download yang ketiga ini berarti. Ada satu ACC. Nah, sehingga ini kita klik kanan, show in folder. Kita lihat di mana posisinya ya. Kemudian akan kita copy ya. Akan kita copy. Nah, kita akan tempatkan sesuai dengan folder masing-masing ya. Saya di pertemuan ketiga validasi satu ACC no. Nah, saya akan pastekan di sini. Nah, satu ACC ya. Nah, duanya saya hilangin aja di sini. Saya rename ya. Bapak mohon maaf, itu Ya. share screen-nya masih di PDB. Oh, posisinya masih di PDB? Iya, Pak. Oh, belum berubah. Oh, sudah satu aja. Share screen-nya. Desktop. Sekarang sudah kelihatan.
Nah, jadi ini di apa? Di klik kanan, show in folder, nanti ada di mana ya. Kemudian nanti di copy, ya, di copy. Kelihatan sekarang saya ngopi. Ada, Pak. Ya, jadi saya tempel di folder tempat saya apa mau bekerja, yaitu validasi 1 ACC. Kalau saya no, ya. Nah, saya tempelkan di sini begitu. Sudah? Nah, sekarang kita akan preparasi ya dengan menggunakan Yasara ya. Mudah-mudahan sudah pada diinstal ya Yasara. Yasara saya ada di desktop. Di komputasi Yasara. Saya buka Yasara. Apakah sudah pada punya Yasara yang saya kirim lewat email? Sudah diinstal? Halo? Ada yang sudah punya Yasara diinstal? Nah, seperti yang tampil di layar saya, Yasara. Yet another scientific artificial reality application. Ya, Yasara. Kelihatan Yasara saya? Nah, terus kita load ya, PDB tadi kita load, load PDB file. Tadi saya ada di ada di pertemuan ketiga, validasi. Satu ACC PDB. Seperti ini, ada yang bisa ngelihat? Ada, Pak. Ada ya. Sudah punya Yasara? Bisa ikut praktek enggak? Atau menyimak dulu? Nah, ini kalau kita pencet F1, F2, nah seperti ini ya, bentuknya banyak macam. Nah, seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan ini nggak boleh kita gerakkan ya. Jadi misalnya sudah saya gerakkan sedikit gini ya, ini sudah nggak bisa nih. Nah, ini sudah rusak. Posisinya sudah tidak asli, ini tidak bisa kita pakai ya. Ya, seperti ini. Sehingga kita tutup lagi ya. Karena belum bisa dipakai, kita tutup lagi. New, yes. Nah, kita buka lagi sekarang ya. Load PDB file ya. Atau ACC PDB kita load. Nah, sekarang nggak boleh digerakkan ya. Nah, kemudian di sini kalau kita klik kanan, klik kiri yang bagian ini, satu ACC kita klik. Nah, ini ada molekul A, nah A. Yang satu A-nya merah ya. Ini kalau diklik kayaknya isinya air. Nah, isinya HUA gitu ya. Banyak sekali ini airnya sampai ke bawah. Nah, oleh karena itu sesuai dengan protokol Docking, airnya kita hapus ya. Dengan cara apa? Edit, delete water. Nah, sekarang airnya sudah nggak ada.
Nah, tinggal THA ya, THA. Nah, kemudian karena pada waktu penyiapan PDB ini ya, karena pakai sinar X jadi tidak mengandung hidrogen, maka kita tambah hidrogen, yaitu add hydrogen to all. Nah, sehingga sekarang banyak putih-putihnya ya. Putih-putihnya itu adalah hidrogen ya, nempel di C ya. Nah, dari situ terus kita simpan ini sebagai ya secara objek ya. File, save as, ya secara objek ya. Nah, kita klik satu ACC-nya. Kemudian kita tempatkan di folder tempat kita bekerja, yaitu validasi satu ACC no ya. Ya, jadi validasi satu ACC no. Nah, kita tempatkan di sini ya. Nah, bintangnya kita ganti. Bintangnya kita ganti dengan kode PDB tadi ya. 1 A C C titik iop. Ya. Nah, ini modal untuk preparasi protein dan replikan. Sehingga ini kita oke. Jadi ini namanya ya secara objek 1 ACC. Kemudian kita untuk meyakinkan bahwa simpanan kita benar, kita file new lagi, kemudian yes untuk membersihkan layar. Nah, sekarang kita panggil lagi asal objeknya yang kita simpan tadi benar enggak? Load ya secara objek. Nah, kita klik yang tadi. Nah, ternyata benar ya, masih ada. Kemudian kita mau menyiapkan protein ya, jadi akan kita copot ya. Kalau saya pencet F1, F2 seperti ini, nah biar kelihatan. Nah, di titik tengah itu ada molekul itu ya. Nah, itu akan kita hilangkan ya. Bisa lewat kanan sini ya, yang saya tunjuk ini THA, kita klik kanan delete, atau bisa lewat edit delete residue. Edit delete residue. Nah, ya. Tadi ada simbolnya THA tadi ya. Nah, THA di sini klik. Nah, di sebelah sequence juga THA-nya kita klik ya, THA. Nah, THA dengan THR lain ya. THR itu simbol asam amino treonin ya. Kalau THA itu nama simbol ikan kita ya. Nah, ini yang di sini belong to all has. Ini kadang-kadang bisa diklik all ya. Kadang-kadang bisa diklik amino acid, bisa diklik protein. Nah, jadi tergantung nanti maunya di mana gitu ya. Tapi kalau lewat klik kanan ini langsung klik kanan delete gitu. Nah, sekarang akan kita coba ya kalau sebagian dari asam amino mau enggak ya. Sehingga kita oke. Loh, ternyata nggak mau ya, nggak mau hilang ya. Nah, berarti bukan bagian dari asam amino, sehingga edit. Kita ulang lagi ya, edit delete ya, residu tadi. Nah, THA. Kalau bagian dari all mau nggak? Kita oke. Loh, mau ya. Nah, sehingga apa? Sehingga sudah hilang liganya. Ini kita simpan sebagai protein mol2 dengan cara file, save as, other file format, 1 ACC diklik, formatnya kita pilih mol2 sibil ya. Jadi ini huruf abjad ya. Jadi huruf abjad jadi M ya, MOL. Nah, MOL sibil ya. Mol2 sibil mol2 ya. Jangan keliru dengan yang atas ini, yang ML. Nah, ini ada ML2 sibil mol2. Nah, bukan yang ini ya. Yang MOL ya. Nah, ini yang MOL. Jadi bedanya cuma O. Tadi ML2 sibil mol2, ini mol2 sibil mol2. Nah, kemudian apa? Kemudian kita kembali ke tempat kita bekerja, yaitu tadi E. Nah, di validasi 1 ACC no punya saya. Bintangnya kita ganti ya. Nah, bintangnya kita ganti dengan tulisan apa? Protein mol2 ya. Protein mol2. Kemudian kita
kita save ya, kita oke ya, kita oke. Nah, jadi sebenarnya protein di sini adalah enzim tadi ya, kalau kita lihat di PDB. Nah, enzim ya. Nah, jadi semua enzim maupun reseptor apa disebut protein karena programnya namanya PLAN, protein ligand enzim. Apapun obatnya kita sebut ligand nanti ya, begitu. Nah, sehingga kita sudah selesai preparasi protein, ini kita bersihkan layar lagi dengan file new kemudian yes. Nah, bersih lagi ya. Sekarang kita panggil lagi Yasar objek ya, karena modal kita adalah Yasar objek untuk preparasi tadi. Yasar objek kita panggil lagi. Nah, sekarang kita mau membuat replikan ya, replikan. Nah, sehingga kalau saya pencet lagi F1, F2, F3, nah ini kelihatan ya. Nah, ini bisa lewat kanan ya, kanan. Kita klik yang mol A bagian atas bisa juga ya. Langsung klik kanan delete atau lewat sini tadi edit ya, delete residu ya. Sama tadi ya, THA tadi all ya. Bedanya apa? Bedanya di sini diklik negate name ya. Negate name itu balikannya ya. Jadi kalau kita mau menghapus THA sebenarnya kalau diklik negate name kita sebenarnya sebaliknya, bukan menghapus tapi akan yang terhapus yang selain THA ya. Sehingga kalau kita oke ini ternyata hilang semua ya. Berarti kita ulang lagi ya. Tadi kan all ya padahal. Jadi ternyata nggak mau pakai all ya. Sehingga kita Yasar objek kita ulang. Kalau lewat kanan itu lebih mudah karena di sini molnya ada 2 ya. Kalau lewat kanan ya, saya tunjukin dulu lewat kanan, klik kanan, delete, apakah terhapus semua? Oh tidak ternyata ya. Jadi kalau mau lewat kanan bisa juga ya. Nah sekarang kita ulangi lagi, kita bersihkan layar. Kita pengen tahu yang apa? Lewat tadi, lewat edit delete ya, load Yasar objek. Nah F1, F2, F3, nah edit ya, delete residu, kemudian THA, tadi all nggak mau, sekarang bagian dari amino acid. Nah, kita negate name mau nggak? Nah ternyata mau ya. Nah jadi tadi lewat bagian dari amino acid baru dia mau ya. Jadi ada 2 cara ya, lewat edit delete atau lewat klik kanan di bagian kanan atas ini ya. Nah ini nggak boleh digerakkan, ini akan kita simpan ya, file save as sama dengan tadi other file format ya, 1 ACC ini mol sibil ya, jangan kira ml. Nah sama tempatnya, bedanya ini bukan protein tapi proteinnya diganti dengan ref ligand, F_ligand ya. Ini kesepakatan sehingga ref ya itu pakai apa? Pakai underscore ya. Jangan minus ya, ref_ligand. Nah, karena nanti codingnya pakai ini. Nah, ref_ligand titik mol2. Kemudian ini kita oke. Nah, kita sudah punya protein sama replikan. Nah, sehingga ini kalau kita bersihkan layar lagi ya, kita bersihkan layar, oke. Sekarang akan kita panggil proteinnya ya. Load other file format ya. Ini mol2 sibil, jangan lupa tipe formatnya huruf abjad, mol sibil mol2 ya. Terus mau saya panggil protein di sini. Nah, ini ada protein mol2 tadi. Nah, kita panggil. Nah, jadi ini protein yang sudah kita preparasi. Sekarang replikannya kita panggil juga. Replikannya mol sibil juga ya. Replikannya kita klik, kita panggil. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita pencet F1, F2, F3, nah ini ya. Ini untuk ngecek saja. Nah, ini bisa kita putar-putar. Nah,
Jadi kita itu akan mengolah ini ya. Jadi sudah saya preparasi ya. Jadi misalnya di dalam PDB itu ada banyak chain gitu ya. Ini kebetulan tadi cuma A ya. Jadi sangat simpel ya. Jadi ada yang misalnya A sampai Z. Nah, itu pilih aja salah satu yang mengandung ligan dan yang mengandung enzim atau protein tersebut ya. Nah, sehingga seperti di sini ini untuk membesar dan mengecilkan, klik kanan, kemudian kursornya digerakkan. Kalau menjauhin kita jauh, mendekati kita dekat ya. Nah ini kalau mau kita kasih warna replikanya, klik kanan ya, color, dan misalnya kita kasih warna merah atau ini merah ya. Nah, jadi yang merah ini adalah replikan ya, ligan referensi yang sudah diketahui khasiatnya di dalam protein data bank tersebut. Nah, ini untuk mutar-mutar yang bundar-bundar bagian atas ya. Nah, nanti yang merah itu akan kita copot ya. Akan kita copot, kita jadikan misalnya di sini 10 ya. 10 konformasi energi terendah sampai yang lebih lebih aktif begitu ya. Jadi energinya yang beda-beda ya. Dan kita buat lewat Marvin ya. Nah, ini salah satu keunggulannya, kalau di Marvin kita bisa membuat yang kita kehendakin berapa? 10, 20, 30, 40, 100, 1000 ya. Nah, jadi kita bisa dapat banyak konformasi. Beda kalau di domain yang lain itu optimasinya satu ya, sehingga seperti yang dikatakan Mas Algi ya, itu setiap docking kita satu. Nah, kalau gini kita bisa keluar skor docking bisa 10, 20 sehingga bisa kita rata ya, bisa kita rata sehingga bisa kita uji statistik ya. Nah, kita punya uji statistik. Kalau yang dengan software lain itu nggak punya, sehingga mereka bingung ya waktu saya tanya gimana cara membedakan molekul Anda lebih bagus dari molekul referen. Ya dari angkanya, misalnya yang referen minus 10 punya dia minus 11. Ya nggak bisa, harus ada uji statistik, saya bilang gitu ya. Nah, jadi kalau untuk uji statistik kita perlu banyak ya, banyak skor, kemudian dirata gitu ya. Kalau di sini langsung dapat 10, 20 begitu, sehingga kita bisa uji statistiknya lebih mudah begitu. Nah, jadi ini sudah ya, jadi sudah mutar-mutar sudah kita hentikan, kita klik ya. Jadi ini bisa kita lanjutin begitu ya. Nah, jadi sekarang ini kita minus ya, kita minus saja. Sekarang kita akan menggunakan Marvin Scat ya. Kalau yang sudah menginstal Marvin Bin, biasanya di desktop muncul 3 Marvin, yaitu Marvin Scat, Marvin Space, dan Marvin View ya. Marvin View. Oh ya, kemarin sudah ya, sudah waktu membahas software kemarin sudah ya. Marvin ini bisa juga untuk klik kanan untuk melihat itu tadi ya. Untuk kita coba lagi di sini ya. Jadi ada yang validasi ini. Nah, ini kita coba ya, klik kanan ya. 1 ACC-nya kita klik kanan, open with Marvin Space Application. Nah, kayak apa? Nah, sedang loading. Satu ACC ya. 1 ACC. Nah, seperti ini ya. Jadi ini molekulnya simpel ya. Ternyata di sini enzimnya adalah acetylcholine esterase ya, acetylcholine esterase ya. Jadi acetylcholine esterase, jadi kita inhibisi ya, kita inhibisi ya. Jadi dalam penyakit Alzheimer itu acetylcholine-nya kurang dari normal ya, kurang dari normal. Nah, supaya lebih normal lagi, pengerusaknya itu yang namanya acetylcholine esterase itu kita blok ya, kita kasih inhibitornya. Nah, sehingga dia tidak bekerja, sehingga acetylcholine-nya nanti bisa
tidak terhidrolisa sehingga menjadi normal begitu, prosesnya seperti itu ya. Nah, di sini nama inhibitornya adalah takrin ya. Nah, ini kalau mau kita kita tengok sebentar lewat margin space, ini H2-nya kita klik. Nah, sehingga dia akan terhidden. Kemudian klik kanan THA-nya. Kemudian zoom to pocket. Nah, sehingga seperti ini. Nah, kalau saya buat bentuk displaynya, liganya saya buat stick. Nah, jadi molekulnya seperti ini. Nah, ini sekitarnya ini sama-sama amino ini ya, sekitarnya sama-sama amino. Nah, jadi nanti akan kita copot ini ya, THA-nya kita copot. Kita buat 10 di Marvin, kita masukkan lagi, kita running dockingnya begitu. Nah, ya, sekarang kita akan membuka Marvin Sketch ya, untuk preparasi ligan. Nah, ini saya besarkan Marvin Sketch-nya, kotaknya saya besarkan. Nah, sehingga kita file kita open ya, replikan daripada tadi validasinya 1ACC ya, jangan keliru, di Alzheimer. Ini. Alzheimer di pertemuan ketiga yang validasi no ya, replikanya akan kita ambil open ya. Nah, seperti ini ya, masih bentuk bola, kita rapikan dengan structure clean 2D ya. Nah, seperti ini. Tidak ada yang perlu diralat molekulnya ya, sehingga kita langsung ke tool protonation measure microspice, akan keluar pH tubuh kita 7,4, oke ya. Jadi kita akan mendongengkan, disimulasikan di tubuh kita pH-nya 7,4 ya, jadi oke. Nah, jadi molekulnya seperti ini. Nah, ini akan kita simpan, klik kanan, save as, sebagai ligan 2D ya. Jangan lupa nyimpannya tetap di folder tempat kita bekerja ya. Jadi di di Alzheimer, ini pertemuan ketiga, validasi no. Nah, kita akan buat, kita namanya ligan 2D. Bisa dimatiin, di-mute dulu. Nah, jadi ligan 2D MRV ya, kita save ya. Nah, kemudian kita tutup ya, kita tutup, kita bersihkan layar, new clean dash. Kita buka lagi ligan 2D tadi untuk ngecek kita nyimpennya benar enggak ya. Ligan 2D ini, ligan 2D MRV kita open. Nah, ini akan kita jadikan 10 konformasi ya, dengan cara tool conformation conformer ya. Nah, ini 10, oke. Nah, kemudian minta lisensi, oke. Nah, di sebelah kiri atas ada 10 ligan ya. Ini kalau kita tarik ke bawah yang biru ini, nah ada 10 konformasi. Nah, ini kelebihannya Marvin ya, kita bisa meminta 10, 20 dan seterusnya daripada ligannya ya, energinya beda-beda. Kalau yang hypercap bisa hanya cuma satu, optimasi geometri. Nah, sehingga ini akan kita save file, save as ya, save as.
Nah, jangan lupa tempatnya tetap di tempat kita ngedocking ya. Alzheimer, pertemuan ketiga, validasi no ya. Nah, kita akan buat namanya ligand MOL2. Nah, segitiganya ini kita klik ya untuk membuat filenya MOL2 ya. Kita pilih tripos MOL2. Nah, di sini ada tripos MOL2 dalam kurung bintang titik MOL2. Nah, sehingga akan kita namain ini ligand MOL2 ya. Huruf kecil ligand pakai D, ligand titik MOL2. MOL2 ya, ligand titik MOL2. Nah, tadi kita sudah punya protein MOL2, replikan MOL2 ya. Modal kita untuk ngedocking. Nah, sehingga ini kita save. Nah, sehingga kita sudah selesai ya, sudah selesai preparasi protein, preparasi replikan dan preparasi ligand begitu. Nah, sekarang tinggal kita mau merunning docking ya. Nah, sampai sini dulu. Kalau ada yang bertanya bisa bertanya. Silakan, anak buah Pak Saiful mungkin baru pertama ikut ya. Kalau ada yang tidak jelas silakan bertanya. Kalau Pak Saiful sudah ahli ini. Halo. Sama belajar Pak. Iya. Pak Saiful lebih ini lagi, lebih apa? Kalau saya pakai Autodoc saya nggak familiar ya, sudah terbiasa dengan plan ya, sehingga kemarin workshop sama Prof. Aryanwar dari UI itu nggak saya praktekkan karena saya takutnya laptop saya kepenuhan terus nggak bisa ngajar malah. Ada pertanyaan? Ini Sophia Dena terlempar keluar ya, mungkin koneksinya di sana apa nanti bisa masuk lagi ya. Mbak Anissa Nur Fitriani, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Baik, gitu. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke folder apa namanya tempat kita bekerja, yaitu validasi 1 ACC No. Nah, di sini kelihatan ya modal kita itu replikan sudah ada, protein sudah ada, ligand sudah ada ya. Nah, kita tinggal softwarenya ya, softwarenya kita apa namanya kita akan memakai ini. Ya, jadi kita butuh CMD ya, CMD yang sudah dimodifikasi sama Pak Satrio Nuryasi. Nanti kalau ada yang praktek CMD-nya macet, itu kita cari CMD yang asli di laptop, di program file di C, kemudian nanti kita copy, kita pastekan di tempat CMD yang ada di sini. Tapi jangan di replace ya, tapi disandingkan ya, disandingkan. Nah, sehingga ini akan kita pakai ya, CMD akan kita ambil. Kita copy CMD, kemudian Ming WM10DL, kemudian cetakannya PC4PYP, kemudian plan. Nah, ini akan kita copy. Kita akan letakkan di validasi 1 ACC No. Nah, kita pastekan. Nah, sekarang kita sudah ya. Jadi syarat docking adalah harus ada CMD, ada Ming WM10DLL, ada PC4PYP, ada plan. Itu softwarenya ya. Yang bahannya protein, replikan, sama ligand. Nah, sehingga kita akan running ya, running. Dulu coding pakai Copendrive Linux di dalam Windows. Nah, sama Pak Satrio Nuryadi ini sekarang dibuat langsung ke Windows ya. Lebih enak ya. Kalau dulu harus bolak-balik kalau mau nyimpan Linux, Windows, bolak-balik begitu.
Nah, sekarang ini lebih simpel ya. Hanya jadi 2 baris. Sehingga kalau kita running, kita klik-klik, double klik kiri ya, CMD-nya. Nah, sehingga ada layar hitam ya. Layarnya hitam ya, tapi isinya nanti bukan hitam, putih isinya ya. Nah, sehingga kita akan ketik softwarenya tadi sudah ada ya, plan. Ingat hurufnya kecil ya. P L A N T S ya, pakai S. Kemudian spasi, kemudian strip ya, mode spasi bind ya. Mode bind spasi ref underscore ligan. Nah, karena tadi kita membuatnya komen lainnya adalah replikan ya. Titik mol2 ya, titik mol2 spasi 5 itu bahasa lindungnya dan protein titik mol2. Nah, simpel ya, langsung enter. Nah, sudah keluar ya. Nah, di sini kelebihannya plan adalah siapapun yang bekerja dengan kode PDB yang sama itu akan memberikan binding site center dan binding site radius yang sama. Di sini ada binding site center 4,64 dan seterusnya, kemudian ada 70, ada 65. Ini XAZ ya. Jadi XAZ, kemudian ini ada radius 8,85 angstrom ya, satuannya angstrom. Nah, jadi ibaratnya di dalam ruang itu kita ada satu titik, kemudian ada radius. Jadi semacam ada bola ya, bola. Nah, dengan ukuran tadi titik ada di satu titik XYZ ya, 3 dimensi, kemudian radiusnya 8. Nah, ceritanya molekul tadi akan kita suruh berguling-guling di situ supaya posisinya enak. Nah, nanti yang terstabil itu akan kita hitung RMSD. Biasanya kalau yang normal itu langsung RMSD-nya bagus. Kalau yang nggak normal itu yang terbagus itu kok belum bagus. Nah, itu bisa kita naikkan jadi 20 konformir atau 30. Saya sedang memvalidasi PDB untuk anti kanker dari Prof. Wayan yang sedang bikin proposal, dan ternyata sudah 20 konformir belum dapat valid. Nah, sehingga mau saya naikkan 30 begitu. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita copy ya, binding site center yang radius ini kita copy ya, kita blok, kita Ctrl C, kita copy, kemudian kita akan buka tadi PC 4 PJP, itu cetakannya ya, cetakannya. Nah, karena kita kodenya bukan 4 PJP tapi 1 ACC, sehingga binding site centernya berbeda. Nah, ini akan kita rubah ya, kita rubah menjadi yang barusan ya. Yang barusan keluar dengan kita timpakan di sini Ctrl V. Ya. Tadi ke klikoan ya. Jadi P. Nah, ini apa? Nah, di sini Ctrl V. Nah. Nah, di sini akan kita simpan ya. Di PC 4 PYP kita simpan file save as ya. Sekarang sudah menjadi PC 1 AC J titik txt ya, titik txt. Nah, kemudian kita save ya. Nah, ini kita tutup. Kita kembali ke CMD tadi ya, yang hitam ini. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Jadi ini tadi command line pertama untuk mengetahui binding site center dan binding site radius. Kemudian yang berikutnya untuk mengetahui hasil redocking ya, untuk memvalidasi tadi. Kita ketik plan, pakai S, spasi, strip, ya. Nah, mode spasi screen ya, screen pakai double N, spasi PC underscore 1 ACC titik TXT, enter.
Nah, running. Ya, langsung dia running ya. Jadi simple ya. Simple. Nah, ini ada sudah keluar skor jokinya cukup cepat ya. Cukup cepat. Dan nomor 3 dan nomor 4 ya, cepat ngitungnya ya. Ya, sudah nomor 6. Nomor 7, cepat yang hitung. Sebentar lagi selesai, sudah nomor 10. Tinggal beberapa baris lagi. Nah, tandanya selesai adalah diikuti dengan ligan Skype due to error kosong, kemudian kembali ke folder tempat kita bekerja. Nah, kemudian akan kita simpulkan hasil tadi yang 10 skor tadi kan tadi kan jauh jaraknya ya. Supaya jadi lebih dekat kita simpulkan dengan CD, ketik CD spasi result ya, result pakai S, enter ya, kemudian more spasi base ranking ya, ranking titik CSV, enter. Nah, sehingga terjadi 10 ya, 10. Nah, ini bisa kita tutup ya, kita tutup ya. Nah, sekarang akan kita lihat di tempat tadi ya, itu ada muncul sekarang folder warna kuning namanya result. Nah, itu hasil daripada pekerjaan kita barusan ya. Nah, sehingga result ini akan kita buka ya, klik-klik. Nah, ada hasil Colin Esterase entry berapa gitu ya. Nah, ini akan kita lihat ada base ranking di sana ya. Jadi yang kita simpulkan tadi ini ada base ranking, kita klik-klik. Nanti keluar langsung menggunakan Excel ininya ya. Langsung keluar dengan tipe filenya Excel. Nah, sudah keluar ya. Nah, ini ada di sini. Gunanya apa ini? Kita buka, gunanya kita ingin mengetahui yang terbaik itu berapa, konformasi berapa yang terbaik skornya untuk menghitung RMSD begitu ya. Nah, di sini. Ya. Jadi yang dihitung yang paling depan ya, yang kolom B, skor RB pen. Yang CD dan seterusnya nggak usah kita perhatikan. Yang paling penting adalah ini ya. Nah, sehingga ini akan kita cermati. Yang paling minus konformasi berapa begitu. Ya, kalau di sini mungkin bisa saya besarkan lagi. Nah, di sini ya. Nah, ini nomor 1 minus 90 berarti 92. 92-nya yang mana ya? 0,3, 0,33, 0,4 ya, 92,4. Ini 92,4332 ya. Jadi yang paling minus adalah yang ke-9 ya. Yang ke-9 yang paling minus. Sehingga yang ke-9-nya akan kita keluarkan untuk kita sandingkan dengan replikan ya. Ini kita tutup. Don't save. Jadi nomor 9 ya. Jadi kita cari di sini nomor 9 ya. 9 yang konformasi 1 ya. Jadi setelah 8, 10, 8 konformasi 10 protein, 9 konformasi 1. Nah ini. Ini kita klik, kita copy, terus kita sandingkan dengan replikan, kita pastekan. Nah, jadi ini dekat dengan replikan, nanti akan kita hitung RMSD-nya ya. Konformasi 9 dan replikan ya.
dan kita panggil Diyasara. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kita punya Yasara tadi, ya ini. Jadi kita akan panggil replikannya ya. Jangan lupa ini mol itu sibil mol ya, FGHIKLMM, mol itu sibil mol ya. Kemudian di sini jangan lupa tadi di E, ya ada validasi ya sudah benar. Nah ada kita panggil replikan ya. Oh bukan, ini yang satunya ya, yang no ya, yang kita bekerjanya di validasi no. Nah kita akan panggil replikan, kita oke. Kemudian kita panggil lagi yang konformasi 9. 9 ini kita panggil, ini mol sibil tetap, kita oke. Nah supaya lebih kelihatan ini karena tadi kan kita nambahin hidrogen. Jadi untuk menghitung RMSD kita hilangkan lagi hidrogen, yaitu edit delete hidrogen ya. Kalau tidak di delete nanti RMSD-nya nggak akan pernah valid begitu, karena aslinya kan tadi tanpa hidrogen. Nah kemudian ini supaya apa? Supaya lebih gede gitu ya, itu klik kanan, kemudian diseret ya, diseret ininya, diseret ke arah kita biar gede gitu ya. Nah kemudian view supaya jadi stick ya. Style scan stick supaya kelihatan. Nah seperti ini. Sekarang replikanya saya warnai biar kelihatan ya. Replikan kita warnai merah. Nah kemudian yang ke-9 tadi kita warnai ya, color dengan kuning ya. Nah seperti itu ya. Kemudian akan kita hitung RMSD dengan cara analis RMSD of molekul ya. Molekul karena ini suatu molekul yang sama ya. Kemudian kita klik ya. Sequence klik, name klik, all. Oke. Yang bawah klik, name A, all. Oke. Nah ini kita hilangin centangnya ya. Centangnya yang di atas kita hilangin. Yang kita centang hanya satu yaitu molekul. Kemudian kita oke. Nah, RMSD-nya adalah 0,4228 ya. Jadi cukup valid ya. Ini bisa kita jadikan bukti validasi kita ya. Nah, nanti kalau ada ikut seminar tentang docking ya tungguin di situ ya, validasinya gimana. Biasanya kadang-kadang nggak valid itu ya, disembunyikan, atau validasinya 4, RMSD-nya 4, nggak valid itu ya. Kemarin barusan saya ikut seminar internasional, pembicaranya dari Indonesia ya, ada yang nggak valid, RMSD-nya 4 tuh. Kalau lolos juga sama panitia ya nggak apa-apa, toleransi mungkin, tapi secara metode itu tidak bagus ya. Nah sehingga ini kita bisa untuk bukti ya, kontrol print screen kita tempelkan di pen, di gambar ya. Untuk bukti supaya nanti kita kalau presentasi ada buktinya bahwa valid. Nah kita naikkan ke atas biar kelihatan gambar sama ininya. Nah terus kita pilih yang bermanfaat saja. Kita cut file new downsave. Kemudian kita pastekan. Nah kita save ini ya, kita save as JPG, JPEG ya. Ini akan kita tempatkan di Alzheimer yang 3 ya, 3 yang no ya, yang sekarang kita akan simpan sebagai RMSD ya, RMSD kodenya 1ACJ ya. Tadi konfirmasi 9 ya, kita dalam kurung 9
biar informatif. Sama dengan 0,42 0,42 bahasa Inggris 0,4228 angstrom. Nah, begitu. Kita save. Nah. Kemudian untuk supaya aman ini supaya tidak lari, siapa tahu ada kasus kayak anti COVID ya. Jadi di anti COVID itu sudah valid gini, besok saya lepas itu yang kuning ini gerak kemana-mana. Jadi pas saya panggil lagi dia sudah nggak valid. Nah itu kasus di anti COVID-19 ya, biasanya nggak pernah. Nah untuk jaga-jaga supaya tidak terjadi seperti itu, maka akan kita ikat ini ya. Dua yang sudah valid ini akan kita ikat dengan cara file ya. File save as Yasara scan. Nah, supaya tidak kemana-mana. Nah, sehingga kita scan di sini, bintangnya saya ganti ya. RMSD 1 AC J dalam kurung 9 dalam kurung 9 ya. Ya, RMSD 1 ACJ dalam kurung 9 sama dengan 0,0.4 berapa tadi? 0,4228 ya. 4228 angstrom. Ya. SCE ya. Nah, jadi bentuk bentuk apa? Filenya SCE. Nah, oke. Nah, sehingga kalau mau kita buktikan, kita bersihkan layar ya, new. Kita bersihkan layar, yes. Kita akan panggil Yasara objek load Yasara scan ya, maaf. Yasara scan kita ambil tadi ya. Nah, masih seperti ini ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita gerak-gerakkan gini juga nggak apa-apa. Nanti kalau kita hitung RMSD-nya, ya tetap ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita hitung RMSD-nya, RMSD of molecule ya. Nah, ini harusnya tetap ya. Walaupun sudah kita putar-putar karena sudah kita ikat. Ya, 0,4228 ya. Nah, begitu ya. Nah, begitu ceritanya. Validasi kita sudah selesai ya. Ada pertanyaan dari sini? Nah, jadi cukup simpel ya. Lebih simpel dari Autodoc ya. Autodoc banyak coding ya. Kalau yang sudah seperti saya ini sudah males. Kalau coding-coding yang banyak itu bikin banyak mikir ya. Kita pengen yang simpel-simpel saja gitu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Pak, boleh menambahkan sedikit, Pak? Oh, silakan. Itu Pak untuk di Windows Explorer biasanya mahasiswa suka agak kesulitan di ekstensinya. Oh ya. Mungkin maaf Pak di Windows Explorer. Soalnya saya kebetulan nggak bisa buka ya. Di Windows Explorer itu punten Pak yang Windows Explorer-nya atau dari ya enggak. Ini ya yang mana aja Pak, coba dibuka Pak punten. Ya, ini saya buka ini kelihatan nggak? Nah, itu kan misalnya itu Pak reference Alzheimer. Ya. Nah, itu kan ekstensinya tidak nampak Pak ya. Ini. Ya. Oh, ini sebenarnya di luar itu sebenarnya. Ini sebenarnya istilahnya di luar yang kita bicarakan sebenarnya ini. Bukan maksudnya Pak, bukan masalah dockingnya Pak maksud saya.
manajemen filenya maksudnya Pak. Gimana Jadi gimana? di control panel itu ada untuk menampilkan supaya ekstensinya kelihatan gitu Pak. Jadi kalaupun nama filenya sama, kalau ekstensinya berbeda itu akan kelihatan kalau ekstensinya muncul Pak. Oh gitu. Caranya gimana? Mungkin Nah coba bisa ke kontrol panel Pak. kontrol panel ya, kontrol panel. Nah, Di situ bisa juga dicari kontrol panel. di sini maksudnya? Ya di search juga boleh kontrol panel Pak. Nah, kontrol panel. Nah ada kontrol Nah ini panelnya yang paling atas. ya. Nah ya sini ya. Itu di kanan atas ada kategori Pak. Kategorinya diklik coba Pak. Kanan Oh, atas yang kanan view atas. Oh ya. ya kategorinya. Nah kategorinya ke small icon aja Pak. Oh ya, semua icon gitu ya. Ya. Terus? Terus ke file explore option yang Oh, kolom kedua row keempat Pak. oh ini. Nah itu ya itu Ya, dibuka Pak. Klik ini dibuka. klik. Ya. Nah di tab yang general view dan search view-nya diklik Pak. Oh, Yang atas view-nya ya di diklik. atas. Bentar. View-nya diklik. Bentar, saya pakai kacamata. View ya, view terus. Nah itu diklik. Kemudian terus ke bawah Pak ada don't show hidden file. Oh, don't show ya, don't Nah show itu hidden. diklik yang bawah Pak, yang bawah diklik. Yang show aja. Ya, so kemudian nah yang di bawah itu Pak diklik jadi tidak tercentang. Di bawah itu Yang ada hilangkan yang centangnya. yang Ya. hidden ini Ya, hilangkan. satu lagi. Udah Pak. Nah itu enggak Pak, yang ketiga enggak Pak. Yang itu Enggak tetap usah. Pak. Yang tetap itu tercentang Pak yang nomor 3 Pak. Oh ya. Ini nomor 3 Nah tercentang itu ini. dicentang ya. Oh ya. Coba di apply Pak, di apply. Apply ya. Oke. Terus oke. Oke, kembali lagi ke window Explorer yang tadi Bapak. Window Explorer ya. Ini ditutup aja Pak. Itu tutup aja. Ya. Terus? Nah, sekarang kan referensi Alzheimer-nya ada ekstensinya Pak, ada JPG-nya. Oh ya ini ya. Oh ya ini. Bukan Pak di nama filenya Pak. Di nama filenya ada tulis JPG. Nama file. Reference Alzheimer titik JPG. Oh ini nih Jadi, ya ya, JPG jadi ya. Bapak kalau ketika menamai di SCNA itu nanti akan muncul juga Pak. Coba yang tadi Pak, yang scan itu Pak. Oh ya saya scan tadi coba. Yang saya secara scan tadi nyimpennya saya lupa di mana tadi. Ya di ini. Nah ini. Tadi ini RMSD. Nah ini. Nah ini kan pada keluar tuh Pak ekstensinya. Oh kalau tadi keluarnya kan di kanan ini ya. Iya, jadi kalau tadi ekstensinya nggak keluar. Jadi kalau ada file yang sama tuh kita bingung itu yang di mana yang dipakai. Tapi kalau ada ekstensinya kita mudah Pak menggunakannya. Oh gitu. Ya Ya, ya. itu aja tambahannya dikit Pak. Oh ya terima kasih ya. Oh saya biasanya enggak saya setel itu ya memang gitu ya. Ya. Jadi saya biasanya melihat di tipe tipe filenya ya. Ya, Kalau ini langsung keluar ya. langsung keluar Misalnya Pak. protein mol tuh. Nah, protein mol tuh keluar ya. Nah, tadi kan Ya, protein aja. ya, Moltunya yang ini tipe file tadi ya. ya, Ya betul. Ya, terima kasih. ya. Itu aja Pak. Soalnya Ya. kalau manajemen filenya nanti paham mahasiswa tuh jadi tahu bahwa oh ini dibuat oleh Marvin Sket, ini dibuat oleh Yasara, ini dibuat Oh, oleh iya. PDB. Jadi tahu dari extension itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya begitu ya. Sharing dari Pak Saiful ya. Terima kasih. Ada pertanyaan yang baru ikut pertama, yang sudah ikut berulang kali mungkin sudah nggak masalah ya. Sudah pernah memvalidasi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Siapa ya yang baru? Mbak Alicia dari BTH juga ya? Sudah paham? Sudah. Sudah ya. Yang Bu Neni gimana? Bu Neni sudah paham?
Masih mengikuti Pak, karena jujur saya memang baru pertama kali Pak. Oh, baru ya, nggak apa-apa. Baru pertama kali belajar dongeng ya. Belum pernah dongeng dengan yang lain sebelumnya. Belum pernah Pak, cuman kemarin pernah ikut online course yang Inbio, itu cuman memang pakainya one click dongeng gitu yang online Pak. Oh, ya. Masih Ya, nanti bingung bisa kan. iya. Nanti bisa dibandingkan mana yang mudah ya. Jadi kalau Iya Pak, mudah itu pakai yang rencananya. ya, Iya. iya begitu ya. Kalau pengalaman Mas Algi hari ini ikut enggak ya Iya. Mas Algi? Kayaknya ikut ya Mas Algi. Ada Mas Algi? Mungkin sedang ajar ya. Mas Iya Pak. Algi pengalamannya katanya lebih mudah pakai plan ya. Pakai Autodoc katanya nggak cocok-cocok dengan dosennya. Dosennya A, dia B gitu ya. Iya Pak. Ada ada pertanyaan lagi? Jadi sebenarnya hari ini topik kita itu ya, preparasi protein, replikan, ligan, dongeng, RMSD. Nah, kita bisa pakai diskusi untuk yang lain atau untuk nyoba-nyoba ya. Misalnya untuk nyoba-nyoba Likplot misalnya ya. Kalau nggak ada yang bertanya akan kita coba Likplus atau Likplot. Bu Ros hadir nggak ya? Nah, di Likplus ini, nah Likplot atau Likplus ini ya, kalau kelihatan ya, saya buka Likplot. Nah, jadi Likplot ini free, kita dapat lisensi, tapi yaitu syaratnya adalah emailnya institusi ya. Jadi misalnya BTH ACID atau UI atau UGM ACID gitu ya. Nah, di sini saya dapat lisensi untuk UGM di sini ya. Dari Juli 07 ya, untuk 1 tahun ya begitu ya. Jadi saya sejak Juli ini saya menginstalnya, memasukkan email institusi begitu ya. Nah di sini diperlukan PDB ya. Jadi untuk bisa ditampilkan di Likplot perlu file PDB sehingga kita kalau dongengkan molekul nanti hasil dongeng kita buat bentuk PDB hasilnya ya. Nah, tapi kalau untuk kode PDB replikan ini bisa langsung ya, bisa langsung kode PDB-nya ya. Jadi file open, kemudian kita browsing ya, kemudian kita yang tadi di Alzheimer, pertemuan 3, validasi no. Nah tadi ada 1 ACJPDB. Nah ini bisa klik, kita buka ya. Nah ini ada THA ya, takrin ya, takrin. Kita run. Nah seperti ini ya. Jadi kita running ada di sini. Jadi ternyata ada beberapa asam amino yang mengikat ya. Bentuknya hidrofob ya. Ada 1 asam amino yang langsung berinteraksi ya, yaitu histidin 440 ya. Dalam kurung A itu chain A ya, semuanya ada di chain A. Nah kebetulan saya sudah ngelingkan dengan Pimol ya, sehingga Pimol saya udah nyala gitu ya, saya udah nyala. Nah sebenarnya di sini ada petunjuk sebenarnya ya, ada manualnya ya sebenarnya. Tapi kemarin itu Mas Algi kemarin ya yang sudah mencoba ya. Jadi sebenarnya di sini ada ya bagaimana menghubungkan dengan Pimol begitu ya.
Ya, di sini ada manualnya. Kalau kita baca ke bawah terus ya. Nah, ini ya. Nah, jadi sini apa? Linkplot edit ya, program pad. Nah, gitu. Untuk buka filenya ya. Nah, ke bawah terus. Nah, ini ada linkplotnya ya. Nah, ini terus akan terhubung sama nah, ini terhubung sama apa? Lemol ya, ini seperti ini ya. Jadi nanti apa di sebelah, nah ini untuk ngatur apa? Ini untuk ngatur apa? Supaya sesuai dengan yang kita kehendaki ya. Nah, kemarin itu sebelah telat ya. Kemarin itu untuk memasukkan, nah, ada ini, ada yang apa? Di mana kemarin tuh ya? Jadi ada yang di-link-kan kemarin ya. Kemarin rasanya udah baca di sebelah mana ini. Jadi sebenarnya di manual ini sudah ada sebenarnya. Kemarin saya baca di mana ya? Di sini kayaknya ada. Yang tadi ya edit tadi ya. Topimol, nah ya. Jadi pad direktoris ya. Nanti terus bisa terhubung di ya, atau mungkin bisa kita praktekkan ya. Nah, kemarin di sini ya. Nah, di sini tadi ada edit. Nah, di sini ya, program pad di sini ya. Nah, di sini ya. Program pad. Nah, di sini di Pimol executable. Nah, ini kita apa? Kita masukin Pimol kita ada di mana ya? Punya saya ada di C, di program file ya. Kemudian ada Pimol, dan seterusnya. Nah, jadi di mana Pimol kita berada, kita ketikkan, atau kalau saya kan saya copy paste di sini ya. Kemudian langsung nanti di save ya. Nah, sehingga nanti akan nyala ya. Jadi ini akan nyala ya. Di Pimol saya sudah nyala. Sehingga ini sudah terhubung, sehingga bisa kita klik-klik ya. Bisa kita nyalakan. Sehingga nanti ini enak sekali ya. Sudah dibantu sama Linkplot, tinggal Pimolnya tinggal menindaklanjuti ya. Kalau kita hitung sendiri di Pimol itu banyak coding, banyak pencet-pencet bikin pusing ya. Kalau ini enak sekali ya. Linkplot sudah langsung menyeleksi asam aminonya, terus kita tinggal gitu. Nah, di sini ya. Ya, jadi di sini kalau kita pencet S di sini, S itu akan memunculkan asam-asam amino. Nah, di sini ya. Begitu. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga ini tarinnya tadi TA, THA, THA, THA. Kita klik semua. Nah, kemudian kita kasih warna yang berbeda ya. Elemen. Nah, sehingga kita hijau ya. Jadi sekarang hijau anunya ya. Liganya hijau. Nah, enak ya. Nah, tadi ada ikatan hidrogen tadi di apa?
Nah, supaya lebih gede lagi, S-nya ini kita klik lagi ya. Nah, biar hilang. Nah, kelihatan banget ya, enak sekali ya. Ini ada ikatan hidrogen dengan panjang 3,24 di sini ya. Antara apa tadi, takrin dengan ini ya. Nah, dengan apa ini? 440 ya. Yang 440 histidin 440. Nah, ini yang biru ini ikatan hidrogen ini ya. Jadi ikatan hidrogen antara asam amino sebagai donor proton ya, dan ini N ini ya, ini N ya, dari ligan apa tadi. Nah begitu ya, jadi enak sekali ya, dan tampilannya cukup bagus ya, cukup menarik begitu ya. Nah kalau yang link plot asli kan hanya garis-garis gitu ya, kurang apa istilahnya, kurang memanjakan mata. Kalau ini enak ini ya, jadi 3 dimensi ya. Nah kadang-kadang yang tidak terlihat di Lickplot bisa kelihatan di PyMol begitu. Nah begitu. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. So, Pak Saiful mau nambahkan, silakan sharing. Cukup Pak, dilanjut Pak. Oh ya boleh ya. Bulan kemarin saya nguji anak S3 di kedokteran UGM ya. Itu dosen Sanata Dharma ya, Pak Jeffrey. Nah itu waktu itu pakai Lickplot ya, pakai Lickplotnya masih biasa ya, artinya masih semuanya sama ya, antara molekul dan asam amino masih sama ya, jadi mungkin ada beberapa yang belum tahu begitu ya. Saya kemarin tahunya setelah saya rubah-rubah, ternyata lebih enak kalau ligannya itu dibedakan besarnya, jadi kita nggak melototin ya. Dari jauh udah kelihatan, oh itu ligannya, itu asam amino. Tapi kalau besarnya sama, itu kita harus melototin molekul ligannya yang mana ya. Terus jadi apa? Jadi paling tidak apa, membantu mata tidak lelah gitu ya. Nah, apalagi setelah apa, Mas Algi kemarin berbagi dihubungkan dengan PyMol, kayaknya ini cukup bagus ya untuk publikasi. Gambarnya juga enak begitu ya, dibanding kalau Lickplot saja tanpa PyMol begitu. Apalagi ya, karena bahannya sebenarnya sudah selesai memvalidasi dengan RMSD yang cukup bagus ya, 0, ya, batasnya 2 angstrom. Walaupun kemarin sudah saya kabarkan ya bahwa ada zona yang protonasinya tidak dengan Yasara tapi dengan spor ya, spor SPORES. Itu anjuran dari plan ya. Tetapi pakai coding ya, jadi saya agak pusing ya, sehingga sampai sekarang saya belum menggunakannya ya. Masih dengan Yasara protonasinya begitu. Nanti kita lihat kalau lebih menguntungkan ya kita pakai spor. Kalau lebih enak pakai Yasara ya tetap pakai Yasara begitu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin pertanyaan yang lain juga boleh ya. Maksudnya mungkin punya penelitian docking apa gitu ya, sehingga karena di sini waktunya lumayan masih ada beberapa mungkin setengah jam ya. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Ari boleh diskusi sedikit share. Oh, silakan. Mungkin bagi teman-teman tadi yang ikut webinarnya Pak Aryanuar ya Pak. Ya. Tadi mungkin sama kalau dari pemberangkatannya dengan Bapak mungkin sama mencari
dari strukturnya dengan Smile. Saya pikir ada titik temunya gitu dengan cara yang digunakan oleh Pak Hari. Nah, tetapi karena dia menggunakan Swissdoc, di mana sudah beberapa jurnal yang tadi saya lihat jurnalnya udah bahkan senderek. Jadi artinya mungkin bukan berarti punya Pak Hari nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi artinya itu sudah mungkin digunakan. Nah, bagaimana kalau kita mencoba misalnya dengan menggunakan metode Pak Hari, karena bemerakatnya Smile, jadi kemudian di copy paste ke Swissdocking, gitu. Nanti dilihat apakah ada perbedaan bermakna nggak atau ada perbedaan yang sangat mencolok hasil dengan menggunakan metodenya Pak Hari dengan menggunakan itu. Saya pikir dengan cara begitu kita bisa komparasi kalau bahwa misalnya metode yang Pak Hari gunakan adalah baik atau sama-sama baik gitu. Saya pikir itu perlu ada literasi dan mungkin juga perlu dicoba mungkin Pak. Terima kasih. Mungkin itu saran atau masukan atau kira-kira menurut pandangan Pak Hari gimana Pak? Jadi maksudnya dia bukan pakai RCSP gitu ya, pakai Swissprot gitu, atau gimana maksudnya? Halo? Yes. Kalau metodenya yang tadi dijelaskan oleh Pak Ari itu sebetulnya docking dan docking itu bisa menggunakan semuanya serba online gitu Pak. Jadi menggunakan big data, menggunakan yang tersebar. Jadi kita misalnya menggambar, tapi tetap ke PubChem misalnya sama dengan Bapak ke PubChem, kemudian menggambarnya pakai Smile. Saya pikir makanya berangkatnya itu hampir sama dengan yang digunakan oleh Pak Hari. Hanya di tengah-tengah Pak Ari menggunakan Swissdoc namanya Swissdoc online itu Pak tidak pakai itu dan parameternya menurut saya juga lumayan bagus. Tadi banyak sekali parameter yang bisa kita gunakan. Oh iya. Ya jadi itu online ya berarti? Online betul Pak, betul. Oh iya itu ya. Jadi mungkin itu ya. Nanti bisa dipertimbangkan. Cuma di sini kadang-kadang saya mikirkannya kalau online tuh kadang-kadang kan ini ya kecuali yang tertentu ya, kayak misalnya tadi kan kalau saya kan pas online, strength itu online ya. Tapi yang lain-lain itu kan offline ya, seperti plan terus preparasi dokenya pakai offline ya. Kalau yang itu serba online ya. Iya betul Pak. Iya. Cuman parameternya mungkin lebih banyak dan kita bisa memprediksi kalau kita masukkan senyawa sama sebenarnya dengan yang Bapak lakukan. Jadi kita tinggal copy paste Smile-nya, kemudian nanti dia memprediksi sampai ada yang 100%, 91% untuk misalnya Alzheimer seperti Bapak yang terangkan sekarang. Kemudian efek-efek dari obat yang kita copy pastekan ke dalam itu dia bisa memprediksi efeknya gitu Pak. Oh iya. Ya terima kasih. Kalau saya boleh usul sebenarnya justru sebaliknya. Saya pengen Pak Saiful buka online, saya ikut begitu gantian gitu biar nanti banyak sharing gitu ya. Bagaimana nanti kita biar bisa kolaborasi gitu. Ya mungkin nanti ke depan Pak, karena memang di sini kan masih ada yang baru. Kemudian kalau yang tadi diterangkan Pak Aryanwar juga tersedia mungkin di YouTube. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Dan mungkin kalau nanti ada kolaborasi penelitian atau saya sih tadinya ingin mencoba ya nanti itu satu PDB aja atau satu efek dicoba dengan berbagai metode. Nanti kira-kira yang istilah Pak Hari diuji T misalnya atau diuji statistik, kira-kira yang mendekati yang sudah ada kira-kira apa gitu. Mungkin itu perlu waktu agak lama juga Pak. Iya betul ya. Jadi memang karena saya jujur aja saya belum pernah ikut gitu ya. Yang tadi yang Pak Saiful barusan bilang ya. Saya ikut Pak Ari itu waktu yang autodoc itu ya. Itu sudah membuat pusing gitu ya. Nah, jadi banyak coding. Jadi mungkin ya itu saran saya suatu saat nanti Pak Saiful buka ya, nanti kita sama-sama begitu ya. Mudah-mudahan bisa tambah bagus begitu. Ya cukup Pak. Terima kasih. Nanti kita kontak via kalau saya udah ada proyek.
Mangga dilanjut. Ya, sebenarnya banyak sudah habis ya, banyak sudah habis untuk hari ini sebenarnya. Ya Pak Saiful, ini juga saya mengasih informasi ya, mungkin Pak Saiful bisa gabung ke itu NBO itu Pak Saiful. Halo. Oh ya, gimana Pak? Jadi di NBO itu kan buka ini Pak Saiful, buka apa istilahnya lowongan untuk bisa buka apa namanya semacam workshop gitu. Ada nanti saya kasih. Jadi dia ada buka ya, yang satu buka jadi peserta, yang satu buka jadi pengajar. Jadi nanti Pak Saiful mungkin bisa masuk ke situ dengan satu topik. Nanti saya kasih linknya ya. Ya, oke, Ya, saya iya. tunggu Pak. Ya, ya. Jadi nanti Pak Saiful bisa buka yang tadi, buka yang dikemukakan tadi. Nanti memang kalau di sana ini 50-50 Pak Saiful ininya ya. Jadi apa kayak kemarin contohnya misalnya 250.000 itu kalau ke NBO itu kita dapat 50% ya. Terus nanti masuk ke NBO 50%. Nah, tapi di sana ada sertifikat. Jadi yang bikin sertifikat NBO kemudian ada kerjaan, maksudnya kerjaan itu tugas gitu ya. Jadi para peserta itu ada nilainya. Jadi harus kalau di saya kan tidak ada ya, tidak ada apa bebas saja. Kalau di NBO itu ada tugas, misalnya tugasnya apa dari apa narasumber gitu. Terus nanti dari tugas itu kita nilai. Jadi nanti di sertifikatnya ada nilainya berapa dalam kuliah online tersebut begitu. Siap Pak, saya tunggu Ya, linknya nanti. ya, Kalau ada apa-apa saya tanya ke Pak Hari. ya. Boleh ya. Nanti biar sama-sama kita di sana ini ya, jadi narasumber dari pengajar gitu. Ya, baik kalau gitu. Terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Masih 28 menit ya kebetulan ininya apa waktunya ini lumayan cukup banyak ya. Atau kita coba apa membuat PDB ya PDB. PDB dari hasil apa docking kita begitu ya. Jadi kalau kita mau membuat PDB ini kita bersihkan layar ya, kita bersihkan layar dulu. Nah, kemudian kita akan ngeload ya. Jadi ini kebetulan PDB-nya hasil apa redocking ya. Nanti kalau caranya sama, kalau kita punya molekul baru, nanti yang kita load adalah yang terstabil dan yang proteinnya begitu. Nah, jadi kalau untuk apa hanya contoh ini ya, contoh misalnya di sini kita load other file format, kita akan ngeload proteinnya ya. Ada pertanyaan kode PDB untuk Alzheimer. Jadi untuk Alzheimer ya apa kita berdasarkan bisa berdasarkan apa? Ini ada yang bertanya kalau kode untuk Alzheimer apa ya itu bisa kita berdasarkan apa? Searching ya misalnya Alzheimer itu apa? Nah itu nanti bisa apa namanya keluar apa dari jurnal itu bisa ketahuan kodenya apa saja begitu ya. Jadi kita akan ini protein ya protein. Nah, kemudian kita kalau nanti kita mau apa hasil apa molekul kita yang kita uji yang kita load adalah yang terstabil ya, terstabil ya. Contohnya di sini misalnya yang ke-9 tadi ya. Nah, sehingga ini apa namanya yang ke-9 tadi. Dan ini akan kita buat PDB teoritis yaitu edit join objek. Kemudian asilkolinnya kita klik dulu proteinnya yang belakang. Nah, kemudian kita save as PDB file ya. All. Salah. Nah, kemudian kita akan kembali ke validasi yang no. Nah, kita akan lihat apa namanya
PDB-nya kita namakan redocking gitu ya, redocking ya. Ya. Oke. Nah, begitu. Ini tentu bedanya beda tipis tadi ya. Dengan yang aslinya ya. Karena RMSD-nya tadi kan nah, ini bisa kita cek sekarang ya. Dan kita cek di Lickplot kira-kira gimana dengan yang aslinya ya. Hasil redocking-nya akan kita lihat. Redocking ini ya. Ya, jadi ini hasil redocking-nya ya, redocking-nya. Nah, ternyata hasil redocking-nya apa? Mungkin ada agak apa berbeda ya tadi dengan yang ini. Ya. Jadi ada perbedaan ya ternyata. Ada perbedaan apa? Tadi kan geser 0, berapa tadi ya. Jadi itu menyebabkan apa? Interaksi dengan asam aminonya berbeda ya, berbeda di sini ya. Begitu. Nah, di sini bimolnya nyala ya. Coba kita klik. Ya. Jadi ini hasil redocking-nya. Jadi ano ya. Kalau yang asli kan tadi arin ya. Nah, jadi ano ini bisa kita kasih warna. Ya. Jadi ada tambahan ini ya. Tambahan interaksi dengan apa? Glisin 118 ya. Jadi nggak ada ya ini ya. Sekarang ada ya. Jadi geser gitu ya. Nah, kalau untuk perbandingan tentu kita bandingkannya dengan replikan yang asli ya. Ini kan hasil redocking ini ya tadi. Nah, ternyata yang masuk ke dalam sampai seperti ini ya. Ya, begitu. Oh, ternyata bisa ya, bisa 2 ya. Kemarin Mas Algif bilang 1, ternyata yang penting dibuka 2 ya. Kalau dibuka 2 Lickplot-nya ternyata Bimolnya juga bisa 2 ternyata ya. Semuanya bisa ya. Ya, jadi ini yang satunya.
Yang satunya ini ya. Ya ternyata bisa Mas Algi ya. Nah ya, ternyata bisa ya, bisa dua. Ini waktu aslinya ya. Yang ini redokingnya ya. Oh ini yang asli, yang kanan yang asli, yang redoking yang kiri. Ya, tadi dengan apa? Histidin 440 ya, kata hidrogennya di sini. Kita lihat histidinnya 440 di mana? Nah di sini ya, histidinnya 440. Oh jadi geser ya, geser. Jadi menjauhi, kalau histidinnya kalau yang aslinya kan berinteraksi, kalau ini geser sehingga asam amino lain yang apa? Yang membentuk ikatan hidrogen ya, disin 118 begitu. Ya, begitu. Definisi Alzheimer itu caranya mendapatkan bagaimana ya. Jadi coba kita buka ya Alzheimer, kita kalau apa tadi kan melibatkan apa asilkolin esterase ya. Jadi kita coba kita buat di sini kita cari info lewat Wikipedia. Asetilkolin esterase ya, asetilkolin esterase. Ya. Ini ada asetilkolin esterase. Nah, di sini kita apa belum membicarakan apa inhibitor atau bukan ya. Nah, sehingga kalau kita coba kalau yang esterase aja, ini ada kode list PDB ya. Nah, itu ya. Ini untuk yang agonis kelihatannya ya, nanti kita coba ya. Nah, kita coba 1F8U. Nah, jadi kelihatannya itu yang untuk agonis ya. Kita coba yang apa namanya antagonis coba ya. Jadi kita coba inhibitornya ya. Asetilkolin esterase inhibitor. Oh ya. Jadi kalau apa bedanya agonis dan antagonis? Kalau agonis itu apa kerjanya sama dengan asetilkolin ya. Jadi agonis itu kerjanya sama dengan asetilkolin. Kalau yang antagonis ya atau itu kebalikannya ya.
sama dengan apa yang esterase maksudnya. Jadi kan enzim ya, jadi enzim. Jadi kalau ini berarti inhibitor, berarti ini berlawanan ya. Berlawanan dengan asetilkolin esterase kalau inhibitor ya. Nah, apa itu? Kalau asetilkolin esterase tadi kan merusak ya, merusak asetilkolin ya, merusak. Nah, jadi kalau merusak tentu apa namanya asetilkolinnya jadi turun ya. Sementara Alzheimer itu kekurangan, jadi nanti tambah turun lagi. Nah, sehingga di sini pakai inhibitornya ya, inhibitor ya. Jadi inhibitornya, jadi bertolak belakang dengan kerja suatu enzimnya. Kalau yang agonis itu sama bekerjanya begitu. Kalau yang tadi yang disebut tadi adalah kayaknya yang agonis. Gitu di sini kelihatannya kok nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya kode PDB-nya di sini ya. Yang ada yang tadi ya. Nah sehingga kita kalau mau nyari yang Alzheimer harus cari PDB yang ligannya itu inhibitor ya, jangan yang agonis ya. Kalau yang agonis nanti malah tambah rusak ininya ya, begitu. Ini rumus asetilkolin ini ya. Nah, kita coba yang kode lain lagi tadi. Jadi di mana dicari ya? Ya, kalau tadi yang tanpa inhibitor ada namanya ada ini, ada kode PDB-nya tadi ya. Coba di sini. Nah, bisa juga dari jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal. Asetilkolin esterase. Nah, PDB so. Nah, kita coba yang lain lagi, apakah semua isi agonis? Ya, jadi harus apa? Harus hati-hati kalau ini kalau mencari kode ya. Kalau tadi 1ACC. Jadi kalau mau nyari apa informasi kita cari di paket abstrak ya, supaya kita tidak salah apa milih ligan ya. Kalau untuk pemula kadang-kadang salah milih ligan begitu ya. Itu bisa dicari dengan searching di luar ini ya. Ya, jadi misalnya molecular docking Alzheimer gitu ya. Molekular. Nah, jadi nanti kita dapat ini ya. Jadi bisa lewat PDB, bisa lewat luar ya. Sehingga di sini nanti bisa kita dapat info apa yang dipakai PDB-nya ya. Bisa kita jadikan pertimbangan untuk menggunakannya. Nah, ini ya.
Nah ya, jadi apa dari di searching di luar PDB bisa ya. Jadi monitoring Alzheimer ya. Jadi nanti bisa ini bisa dari sini kita bisa dapatkan info kira-kira mereka pakai apa kodenya begitu. Ini untuk tadi. Nah, kita lihat di sini ada enggak kodenya ya. Nah, apakah di sini menyebutkan kode? Ya, kadang-kadang ada yang bisa kita apa namanya kita ikuti kodenya begitu. Nah, ini apa Lipinski rule of menganalisa apa rule of five-nya. Di sini mana kodenya? Jadi bisa kita cek lagi. Di kodenya banyak ya, jadi bisa kita pilih nanti. Oke, makromolekul FIS 8 ya, 8 apa ininya? Literaturnya ya nggak disebut ya. Nah, harusnya disebut ya. Kadang-kadang ada juga yang disembunyiin gitu ya, pelit. Nah, nanti di jurnal lain biasanya ada disebut. Begitu. Pakai bimol juga. Ya, lebih enak tadi ya, ini ulek-ulekan. Ada lagi apa ini? Oh iya ya, jadi agonis itu yang sama ya, kalau antagonis itu berbalikan ini ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi kode tadi bisa dilihat dari apa Wikipedia atau dari searching atau googling di luar PDB ya, molekuler docking Alzheimer. Nah, nanti banyak jurnal bisa kita mendapatkan info PDB-nya dari sana begitu. Kemudian tadi yang agonis tadi udah ya, agonis antagonis ya. Jadi agonis itu sama, kalau antagonis itu berlawanan ya. Misalnya agonis asilkolin berarti kerjanya sama dengan asilkolin ya. Kalau antagonis berarti berbalikan ya. Nah, sehingga kalau misalnya untuk orang yang kekurangan asilkolin, kalau agonis asilkolin berarti dia bisa ya. Misalnya kayak karbakol. Karbakol itu agonisnya asilkolin ya. Jadi kalau orang yang kekurangan asilkolin bisa diinjeksi dengan karbakol ya. Nah, kalau antagonis itu berbalikan ya. Berbalikan. Jadi kalau misalnya kita minum ada serangga ya, kita kalau nyemprot serangga itu dengan baygon misalnya itu enzim perusak asilkolinnya diblok sehingga asilkolinnya meningkat itu ya, meningkat. Nah, itu harus harus pakai antagonisnya. Kalau pakai nanti antagonisnya tambah banyak nanti ya.
Kalau protein itu ada 3 seperti di jurnal PPC, yaitu 5 atau V, itu aja. Dan bagaimana cara mendockingnya? Ya satu-satu ya. Jadi satu-satu. Jadi kita 1C 1B ya, kita coba ya, 1C 1B. 1C 1B 1B. Nah, jadi kalau kodenya lebih dari 1 ya satu-satu ya, kita validasi. Nah, di sini ada nggak ya binary complex structure of human with AMPP. Nah, ini liganya ini ya, yang AMPPP. Nah, ini bisa kita cek ya. Kita cek dia ada di mana. Ya, ini glikogen sintase kinase ya. Nah, jadi nanti kalau kodenya 3 ya masing-masing satu-satu undockingnya ya. Kita bisa dapat informasi dari jurnal ya, dari jurnal. Di sini ada nggak jurnalnya begitu? Nah, jadi kalau proteinnya ada 3 tulis jurnal. Ini bagaimana ya? Loginya satu-satu ya. 3 senyawa dan 3 protein. Dan kalau dari ekstrak ya. Jadi kalau dari ekstrak ya sama sebenarnya, masing-masing masing-masing molekul kita dokengkan ke masing-masing protein gitu ya. Jadi kalau 3 berarti nanti ada berapa ini? Ada 9 berarti ya. Ada 9 running ya. Masing-masing dengan yang molekul 1 dengan protein 1, kemudian protein 2, protein 3. Jadi ada 9 running kalau yang gini gitu ya. Begitu. Nah, tinggal kodenya ini sama enggak ya? Reseptornya sama atau berbeda ya. Kalau berbeda berarti nanti efeknya kan bisa beda gitu ya. Kalau sama enzimnya misalnya hanya kodenya berbeda. Jadi kode beda itu ada 2 pengertian. Kodenya memang beda, tetapi itu enzimnya sama. Atau kodenya beda tapi enzimnya memang beda. Nah, itu nanti efeknya beda ya. Misalnya kayak siklooksigenase 2 ya. 6 kok dengan 4 kok itu kan beda kodenya, tapi sama-sama enzimnya. Yang beda adalah cuma ligannya. Jadi kita akan melihat nanti kode berbeda itu berbeda dalam arti beda hanya beda kode tapi enzimnya sama atau enzimnya juga beda. Nah, itu begitu nanti ya. Nah, sehingga kalau berbeda nanti efeknya akan beda ya. Contohnya yang mudah misalnya gini, molekul saya itu kan ada yang untuk analgetik. Terus sekarang saya dokengkan untuk Alzheimer. Nah, tentu efeknya nanti akan beda ya. Jadi kalau misalnya berpotensi nanti untuk Alzheimer berarti molekul saya ada dua efek, misalnya untuk analgetik bisa, untuk Alzheimer bisa ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dan itu sebenarnya kita nggak usah heran ya, udah dicontohin dengan kurkumin ya. Kurkumin itu kan banyak efek ya. Jadi sebenarnya kita itu tinggal memilih aja. Atau selama ini kita belum tahu sebenarnya ya. Kalau misalnya obat itu sebenarnya lebih dari 1 target ya. Cuma karena yang sakit 1 ya seolah-olah obat itu untuk 1 ya. Misalnya metformin itu untuk anti diabetes ya. Saya suka makan itu. Tapi ada penelitian yang di sana untuk anti kanker misalnya ya. Nah, karena di tubuh kita nggak ada kanker ya efeknya jadinya fokus ke anti diabetik ya, seperti itu. Begitu. Tanpa terasa ternyata waktunya sudah mendekati akhir juga ya.
Kalau masih ada pertanyaan silakan, bisa diketik, bisa langsung dengan suara. Ada pertanyaan? Mau sharing ya, kemarin ini Mas Alki nggak datang ya, lagi ngajar mungkin ya, kemarin sudah banyak sharing. Ada yang mau tanya, masih nulis? Belum selesai nulisnya, ada yang mau bertanya mungkin? Sekarang sedang model ke makromolekul ya, makromolekul untuk obat ya. Jadi protein untuk obat di Fakultas Farmasi UGM baru saja dibentuk di Departemen Kimia itu ada laboratorium rekayasa makromolekul ya, tapi masih bayi masih bayi, sehingga penelitiannya juga belum kelihatannya belum ada ya. Itu kalaupun ada 1-2 begitu ya. Rekayasa makromolekul ya, jadi protein untuk obat ya. Bagaimana? Ngetiknya belum selesai? Ada yang mau ditanyakan yang lain? Oh ya, ginkgo biloba sebagai anti Alzheimer. Ini dari ekstrak ya Bapak ya. Lalu bolehkah dari literatur? Bukan dari hasil eksperimen LCMS MS ya. Ya, jadi apa? Kandungannya apa? Maksudnya boleh kan dari literatur, bukan dari itu? Ya boleh aja ya kalau mau mendokengkan bisa ya. Jadi ginkgo biloba nanti di searching nanti isinya itu apa. Nah, jadi kalau sudah ketemu strukturnya nanti kita dongengkan ya untuk Alzheimer. Nah, nanti dengan berbagai kode nanti seandainya mungkin dengan kode yang sekarang ini misalnya nggak poten, bisa aja dengan kode yang lain dengan mekanisme yang berbeda begitu. Begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, itu kalau masih ada nanti bisa di grup ya. Ya begitu. Bisa kita akhiri kuliah malam ini. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa di grup BA Alzheimer. Begitu. Gimana? Bisa diakhiri? Bisa, Pak. Bisa Pak. Terima kasih Pak Hari. Kayak gitu ya. Kalau gitu akan saya tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini yang hadir sedikit ya, mungkin mereka mengandalkan rekamannya ya, lebih jelas mungkin, mungkin begitu ya. Terima kasih Pak Saiful sharingnya ya. Kapan-kapan ditunggu ya gantian Ya, supaya kita kasih, saling berbagi ya. Nanti saya kasih linknya itu ininya supaya jadi pengajar di NBO nanti.
Ya. Saya kasih linknya nanti ya. Ya, link in bio-nya saya tunggu Pak. Makasih. Demikian kuliah hari ini. Mudah-mudahan baik kalau gitu saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.